Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa di Assalam. Apa Assalam ibu-ibu? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa yang di rumah dan juga yang di studio, yang semuanya insya Allah dirahmati Allah. Mohon sebagaimana biasa dalam proses pemahaman Al-Quran ini tidak bisa tidak, harus tertulis. Karena itu pemirsa yang di rumah, siapkan alat tulisnya dan sebelahnya ada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki. Mohon dibaca Mas Ayub surat nomor 9 ayat 51. Pemirsa siapkan Al-Qurannya dan alat tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar kebenaran yang diyakini. Ayo kembali ke Al-Quran. Yang kedua, tulis. Jangan lupa di kanan kiri Al-Quran adalah tulis. 54 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustadar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi? Yang nulis saja lupa, apalagi? Yang tidak nulis. Ibu sudah siap alatnya? Pena, kertas, tolong ditulis ya, agar supaya kita bisa siar dan menyampaikan ke anak, istri, tetangga kita masing-masing. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Nah, ini mari kita biasakan ya. Al-Quran dibaca, pointersnya ditulis untuk disampaikan ke masyarakat agar kita tidak lupa. Karena itu pemirsa yang di rumah seperti biasa, siapkan alat tulisnya dan Al-Qurannya, baca langsung di Al-Qurannya masing-masing. Ibu-ibu pemirsa yang di studio, hari ini tolong dicatat judul kita ya, hari ini tolong dicatat judul kita. Apa bedanya ujian, azab, cobaan, dan musibah? Pemirsa yang di rumah, hari ini saya ditemani oleh beberapa komunitas yang cantik-cantik, seragam. Yang pertama dari Majelis Taklim Muslimah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surabaya atau IPHI, pimpinan Ibu Hajah Dewi Masito. Yang mana? Selamat datang. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Amin. Subhanallah. Yang kedua, para pemirsa, hari ini saya ditemani oleh Majelis Taklim ya, Al-Mawadah Rungkut Surabaya, pimpinan Insinyur Hajah Endah Kurnia. Oh, Bu Endah apa Bu Kurnia? Bu Endah, selamat datang ya di TVRI. Doain TVRI tetap jaya. Yang ketiga, saya ditemani oleh Taman Qurani Pondok Jati ya, ini Sidoarjo, betul. Emang dari Sidoarjo ya? Baik, pimpinan Ibu Hajah Nurul. Bu Nurul, selamat datang. Taman Qurani. Rupanya Quran ada tamannya. Ya, Quran harus membudaya. Quran harus menjadi bagian hidup manusia. Di mana saja Quran tepat untuk ditaruh. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Made Lakar Santri Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Mas Ruha. Yang mana? Oh, Bu Mas Ruha, selamat datang ya. Oke, dan yang terakhir ya, udah 1, 2, udah. Gak ada disebut. Oh, sahabat-sahabat ada dari Jombang ya, dari Solo dan juga
dari Gresik. Selamat datang sahabat-sahabat, ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah. Hari ini kita akan bahas bedanya iman, ujian iman atau ujian, kemudian cobaan, musibah, dan azab. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Asyanti Utoyo. Panggilannya? Bu Asia. Asyanti. Bu Asyanti. Kalau Ibu? Bu Sodik. Bu Asyanti, Bu Asia. Bu Asia pada suatu hari ya lagi naik becak. Oke? Tiba-tiba becaknya ya jatuh ke parit. Oke? Kira-kira cobaan, musibah, ujian, apa azab? Musibah. Kata siapa? Kata kita. Kata kita. Oke. Kebetulan Bu Sodik musuhnya dengar kalau Bu Asia jatuh kejebur parit. Rasain lo kena azab. Bener nggak? Nah, jadi azab itu sudut pandangnya dari mana? Oke. Kalau perlu mensucikan kan? Kalau perlu, ini ujian nih. Oke. Ada familinya Bu Asia, Bu Zainal. Dia bilang, Asia sabar ya, namanya juga cobaan. Bener nggak? Mas Ayub datang. Bu Asia, ya sabar ya, musibah mah di mana-mana. Bener nggak? Jadi yang benar yang mana ini? Ujian, cobaan, musibah, apa azab? Musibah. Ya kan kata sampean musibah. Tergantung persepsi. Nah, tergantung persepsi. Ketika kebenaran ini menjadi sebuah persoalan antar manusia dengan mendefinisikan 4 hal ini, akhirnya mereka membenarkan siapa? Dirinya sendiri. Jadi kebenaran hakikinya ada di mana? Dirinya sendiri. Kebenaran hakiki ada di mana? Kalau kebenaran yang tidak bisa diterima oleh semua pihak, itu tidak hakiki. Al-Quran. Gitu maksudnya. Ulang lagi, 69 ayat 51. Subhanallah. 69 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Tambah lagi, surat 17, 105. Surat 17, 105. Pemirsa yang di rumah jangan lupa Qurannya dibuka. 17 Al-Isra 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi kebenaran kita harus mengambil sudut dari sudut pandang yang mana? Al-Quran. Ibu-ibu, Nabi Musa bagus gak? Bagus. Kata siapa? Kata ibu. Kalau kata Fir'aun? Ya makanya kita ngambil sudut dari mana ini? Nah gitu. Nabi Muhammad bagus gak? Kata siapa? Kalau kata Abu Jahal? Nah makanya kita memandang yang mana nih dalam melihat ujian Al-Quran. Kita buka ayatnya ya, 29 ayat 2 dan 3. Pemirsa, buka kembali Al-Qurannya 29 ya, ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui
orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ini diuji apa diazab nih? Diuji apa dicoba? Ah, berarti ada nggak istilah Al-Quran memang adanya ujian? Ada kan? Oke, sekarang baca lagi ayatnya. Surat 2, tulis ya, surat 2 214. 214. Surat 2 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Yes. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, Yes. serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, Yes. sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, Yes. ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini ujian apa cobaan? Cobaan. Oke, saya buka lagi surat 42 ayat 30. Ya. Ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini apa ini? Musibah. Oke. Sekarang buka lagi surat 32 ayat 21. Surat 32 ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang datang di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ini apa? Azab. Jadi di Al-Quran beda nggak? Beda. Nah, ujian, cobaan, musibah, azab. Nah, berarti untuk melihat perbedaan ini harus kembali ke siapa? Ke Al-Quran. Kalau pakai otak manusia, mohon maaf, kalau pakai pemikiran manusia, beda-beda nggak tadi? Beda. Buktinya tadi, Bu Asia ketika jatuh naik becak, ketemu musuhnya, azab loh. Benar? Tergantung dia memandangnya dari sudut mana. Persepsi dia masing-masing. Inilah berbahaya. Maka Allah sarankan kebenaran yang hakiki itu di Al-Quran, agar supaya pendapat manusia ini menjadi sebuah kebenaran yang bisa diterima oleh manusia yang lain. Sepakat? Jadi kebenaran yang hakiki ada di mana? Amin. Pemirsa di rumah, ayo kembali ke Al-Quran. Siapkan penanya, kita akan bongkar apa-apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat. Inikah azab atau inikah ujian? Kadang-kadang kita selalu mengatakan, wah anak saya lagi nakal, kena narkoba, lagi diuji saya. Belum tentu, jangan-jangan lagi diazab kita. Betul? Hati-hati. Makanya kita bongkar Al-Qur'annya supaya penyakit-penyakit di tengah masyarakat, kita sedang kena apa, kita tahu masalahnya, sehingga introspeksinya lebih mudah untuk mengkonfirmasi persoalan kita dengan ayat Al-Quran. Nah, ulang lagi surat 29 ayat 2 dan 3. Kita bicara yang pertama, ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanallah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Tahan. Apa maksud ayat ini? Allah sampaikan, kamu jangan ngomong enak-enak, lu iman aja sebelum diuji. Jadi untuk memantapkan apa kita? Melalui proses apa? Jadi ujian itu apa? Jadi apa ujian? Ibu-ibu waktu SMP mau masuk ke SMA, diapain dulu? Ujian terakhir, oke. Dari SMA ke bangku kuliah, ada apa lagi? Ujian, oke. Berarti ujian itu untuk nurunin atau naikin? Untuk
Untuk meningkatkan. Jadi ketika manusia diuji, mau diapain oleh Allah? Dinaikkan keimanannya ketika diuji iman. Tapi kalau kita ingin kaya, diuji apa? Tadi kan ingin beriman, harus diuji apa? Keimanannya. Seputaran tentang keimanan. Kalau ibu-ibu ingin kaya, diuji apa oleh Allah? Kekayaan. Kalau ibu-ibu ingin hatinya tenang, hatinya beres, diuji apa? Hatinya. Nah ya toh. Oke. Kalau ibu ingin berbuat baik, diuji dengan apa? Kita lihat. Kalau ibu-ibu kepingin tenang hatinya, diuji oleh apa tadi? Oleh hati kan? Surat 3, 186. Ini jenis-jenis ujian yang ada dan nempel di manusia. Coba kita lihat, ibu ngalamin nggak ini? Ya, baca Mas Ayub, bahasa Indonesianya kalau ini panjang masalahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surat 3, 186. Oke. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ibu pernah merasa ada gangguan? Ibu pernah merasa hatinya tidak enak? Pernah. Bukankah manusia semua ingin bahagia? Kalau ingin bahagia harus diuji ini nggak? Lah iyalah, enak amat. Ingin naik kelas nggak diuji, buset dah. Enak amat. Ingin naik jenderal nggak pakai diuji, mau comot aja nih si jenderal, ini si kopral, apaan tuh? Ya makanya kalau nggak pakai ujian tato jenderal, si kopral kan ngamuk. Lah iya toh. Nah berarti harus ada nggak sistem ini? Ketika ibu ingin bahagia harus diapain? Diuji, kalau nggak enak amat. Iya kan? Kalau ingin kaya? Diuji apa? Kekayaan dan kemiskinan. Surat 6 ayat 53. Surat 6 ayat 53. Ayo kita kembali ke Al-Quran. Semua Allah jawab, Quran lengkap. Ya, surat 6 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka orang-orang miskin. Tahan. Jadi kaya ujian bukan? Miskin? Ujian juga. Ya. Kuat apa enggak? Top. Terima kasih. Ya. Kalau Bu ingin berbuat baik diuji enggak? Nah, kita lihat ayatnya 67 ayat 2. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Berbuat baik diuji nggak? Iya. Diuji supaya tahu ini bener nggak nih. Oke. Kalau ibu ingin melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah, diuji lagi nggak? Iya. Diuji. Ya, surat 76 ayat 2. Pemirsa di rumah, jangan lupa ditulis, dibuka langsung Al-Qur'annya, sumber kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Tahan. Betul? Pernah dipuji perintah dan larangan? Untuk diapain? Untuk diapain? Dilaksanakan dan dihindari agar supaya naik naik kelas, supaya naik derajat. Oke. Tambah lagi. Ya. Termasuk perhiasan ini ujian ya? Iya. Nah, kita lihat ayatnya 18 ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka
siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Tuh, Bu, ya, perhiasan ujian bukan? Kalau ingin ibu berjihad, ibu serius sungguh-sungguh dalam jalan agama, diuji lagi nggak? Oh, diuji 47 ayat 31. Ya, semua diuji. 47 nggih, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Tahan. Jadi soal jihad diuji lagi gak? Ibu hari ini belajar apa ini? Diuji gak? Oh iya diuji. Surat 5 ayat 48. Ya, surat 5 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Terus? Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Tahan. Al-Quran batu ujian untuk kitab siapa? Kitab yang lain, kitab apa saja, semuanya harus diuji pakai Quran kebenarannya. Ya, dia bagian pemecah ini. Kayak batu dia untuk ngancurin kitab yang lain. Kalau memang dia nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena ini tolak ukur nih Quran, ya, untuk alat uji nih. Nah, jadi ibu-ibu belajar Quran harus tahu bahwa Quran alat uji tertinggi nih. Ini habis belajar Quran, besok pakai yang lain lagi, yang lebih rendah dari Quran. Ini ujian ini, sejauh mana ibu isi kol sama Quran. Lanjut ayatnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Lanjut. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Lanjut. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Tahan. Kalau Allah bikin satu umat saja bisa nggak ya? Bisa lah. Allah Maha Kuasa. Kun fayakun lagi. Tapi Allah bilang apa? Tidak bisa. Bikin sekian umat untuk apa? Untuk nguji ibu-ibu, untuk nguji bapak-bapak, untuk nguji para pemirsa yang di rumah. Jelas nggak dengan agama lain? Ya? Dengki nggak dengan agama lain? Oke, jadi manusia beragama diuji nggak? Iya. Belajar Quran diuji nggak? Iya. Ingin jadi orang kaya diuji nggak? Ingin berbuat baik diuji nggak? Ingin bahagia diuji nggak? Jadi ujian ada di mana? Di mana-mana. Ujian ada di mana-mana. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Untuk diapain? Nggak, habis diuji untuk diapain? Untuk naik tingkat. Jadi kalau diuji harus disyukurin nggak? Lu kan selama ini kan ngamuk-ngamuk. Selama ini diuji ngamuk-ngamuk. Tuhan nggak adil lah katanya. Buset dah. Bagaimana ibu masuk surga kalau suudzon sama Tuhan? Prasangka buruk aja sama Tuhan. Ini ayatnya 48 ayat 6. Hati-hati. Ya jangan bangga prasangka buruk sama Tuhan. Prasangka buruk sama RT aja, RT marah-marah. Lihat ayatnya 48 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Tahan. Mau prasangka buruk sama Allah. Satu-satunya jalan supaya nggak suudzon sama Allah, kita harus tahu ini ujian mau ditingkatkan, ya nggak? Loh, Allah mau ningkatin, saya main marah-marah. Hah? Gimana nih? Ayo tahan apa semua nih? Udah pada tahan apa semua nih? Mau dinaikin kelas, marah-marah, nggak tahu ujian itu apa. Buset dah.
Makanya yuk kita kembali Al-Quran supaya cerdas. Quran mah cerdas. Oke, jadi ujian ada di mana? Di mana-mana. Kapan ujian jalan? Kapan saja. Untuk ngapain? Untuk ngapain? Untuk meningkatkan iman, meningkatkan derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin nggak waktu kita ingin bahagia diuji tidak enak hatinya? Nah, jadi kalau Bu Asia ya naik beca kejebur parit, ujian apa azab? Belum tentu. Tuh, kan ini baru ujian yang kita bahas, belum azab. Belum tentu. Oke. Jadi ujian ada di mana? Dan kapan? Alat untuk menaikkan Nah, kalau dibuat ini menjadi sebuah definisi, boleh nggak begini ya? Ujian adalah ya manajemen Allah untuk mengawasi secara ketat kepada hambanya agar Allah mengetahui hamba itu serius atau tidak, untuk kemudian hasil daripada itu Allah tepat untuk mengangkat derajatnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, amin. Ya, jadi manajemen Allah yang mengawasi secara ketat, ya, secara ketat apa yang, ya, manajemen Allah yang mengawasi secara ketat kepada hambanya agar Allah mengetahui kamu serius apa tidak. Ini baru diuji sedikit aja udah lemes tuh, nggak serius tuh, nggak ada jihad. Nah, agar Allah di dalam mengangkat derajat orang ini tepat dan tidak pernah salah. Harus pakai unsur ujian nggak? Harus. Untuk jadi jenderal harus diuji nggak? Untuk jadi jenderal harus diuji nggak? Iyalah. Jadi kalau ibu-ibu ingin bahagia harus diuji nggak? Harus diuji. Tapi ujiannya sakit dulu, menyakitkan dulu. Setelah kuat, baru dikasih kebahagiaan. Jadi Bu Asia kejebur parit, diuji apa diazab? Diuji. Nah, gitu. Nah, jadi umat Islam mulai sekarang jangan dikit-dikit sudah berani. Ibu, biasanya kalau imam masjid laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Boleh nggak? Boleh nggak? Makmumnya perempuan? Bisa. Untuk perempuan. Untuk perempuan. Ya, kalau untuk seorang perempuan jadi imam boleh nggak? Boleh. Makanya jangan nggak dulu. Boleh nggak? Boleh. Kalau makmumnya perempuan. Oke? Ini ada imam perempuan. Makmumnya laki-laki. Boleh nggak? Boleh. Karena anaknya masih kecil. Ya makanya umat Islam jangan suudon. Ya, harus jalan dulu ini, jangan jawab dulu. Oke? Ya. Wong bingseng, wong bindeng. Boleh nggak jadi imam? Boleh nggak? Boleh kalau makmumnya juga. Nah, gitu. Jadi jangan suudon dulu, ya. Jangan suudon. Mereka manusia loh, punya hak loh. Bu, tar dulu ya. Bentar lagi kita mau lihat ada sebuah progres setelah kita paham Quran. Apa yang kita lakukan ini? Jangan ngomong doang. Kita lihat di TV ya. Di TVRI ada sebuah program atas kepahaman ibu-ibu menjadi orang-orang yang belajar Al-Quran. Dalam pengobatan gratis yang kami lakukan di desa Pepelegi, Sidoarjo, yang kami laksanakan di Jalan Jatisari Permai 3 B1920 Kecamatan Waru, Sidoarjo. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi daripada Al-Quran yang selama ini kita pelajari. Dimana pada surat 26 di mana engkau sakit kamilah yang menyembuhkan. Pada ayat tersebut sudah cukup jelas bahwa Allah akan menyembuhkan orang yang sedang mengalami sakit. Tentunya dengan melalui tangan kamilah akan menyembuhkan beliau-beliau khususnya warga yang prasejahtera di wilayah. Untuk itu kami menghimbau kepada
warga yang sejahtera, ada rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap masyarakat yang sejahtera untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Bulannya naik lagi, 4 bulan terakhir kan udah periksa, terus 4 bulan yang lalu itu mulai tidak minum obat. Nah itu padahal kalau penyakit gula itu selain diatur dari pola makan juga obatnya harus rutin. Oh, jadi nggak boleh putus-putus ya? Iya, nggak boleh putus. Tadi pemeriksaan yang tadi itu gulanya 298, cukup tinggi ya Bu ya. Ya tadi ini nanti obatnya agak banyak. Nah, nanti ada obat yang buat tadi kan linu, ya linu buat sendinya, terus obat batuknya juga sudah saya kasih, nanti ada obat batuknya, terus untuk obat mahnya sudah saya kasih. Nah untuk obat tensinya nanti ada 2 macam Bu. Ini saya kasih obat tensinya buat 5 hari. Nanti ada yang diminum pagi, ada yang diminum siang. Di sini kami dari Posdaya Federasi dari Kota Yusuf Surabaya di bagian Federasi Sidoarjo bekerjasama dengan LKMI Solo mengadakan pengobatan gratis baik pemeriksaan maupun obat yang diberikan secara tunai. Untuk pelaksanaan hari ini itu untuk pasien fakir miskin yang memerlukan pengobatan yang bisa dituntaskan di sini kita tuntaskan dengan obat berat, sedangkan untuk pasien yang melakukan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut kita salurkan ke rumah sakit Dr. Sutomo. Di sana ada teman-teman dari LKMI Surabaya yang bersedia melanjutkan pengobatan dari kami. Sudah makan. Ini semua sudah makan? Oh ini 1 kali aja pagi hari, ya? 1 pagi hari. Ini tujuan obat gulanya. Kalau yang ini pagi hari, yang ini siang hari. Ini masih 2 tetes. Kanan kali kiri ya. Tunggu ya Bu ya. Jadi pokoknya kalau obatnya sudah habis, terutama obat gulanya, kontrol lagi ke puskesmas. Biar obatnya dilanjutkan. Iya, obatnya minum. Terus sampel semua. Punya ya. Niki yang 2 diminum 1 hari 2 kali setelah makan.
Pemirsa yang di rumah, barusan tayangan, walaupun hanya beberapa menit, itu sebagai informasi, bukti daripada seseorang yang sudah paham dengan Al-Quran. Bukti orang itu paham, tentu melaksanakan isi Al-Quran. Isi Al-Quran tidak hanya sholat 5 waktu, tapi Al-Quran juga mengajak manusia untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik mengisi daripada selang waktu antara sholat duhur dengan sholat asar. Ini perbuatan baik, maka khusyuk ada 3. Ada khusyuk sebelum sholat, ada khusyuk ketika sholat, dan ada khusyuk setelah sholat yang menjadi sebelum sholat selanjutnya. Khusyuk ada 3, khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, dan khusyuk setelah sholat yang menjadi sebelum sholat selanjutnya. Ini simultan berputar ini, maka ayo sholat 5 waktu. Jangan dilupakan, itu wajib. Qur'annya jelas. Qur'annya jelas wajib. Tapi di tengah antara sholat satu dengan sholat yang lain, kita berbuat baik yang juga menjadi sholat khusyuk setelah sholat yang sebenarnya. Setuju? Setuju. Itulah buktinya tadi sudah kita tayangkan. Balik ke acara kita hari ini, bahwa ujian adalah manajemen Allah untuk mengawasi manusia secara ketat, agar Allah mengetahui orang ini serius atau tidak dalam berbuat sesuatu, karena mereka akan ditingkatkan derajatnya. Oke. Jadi Bu Asia naik becak, kejebur parit, ujian apa cobaan? Ujian apa azab? Belum tahu. Ah, sekarang saya nanya, Bu Asia, ya, habis ngasih makan orang miskin, berbuat jelek apa baik? Baik. Baik. Pulang becaknya kejebur parit, ujian apa azab? Oke. Pak Ayub habis minum minuman keras, oke? Habis selingkuh, oke? Pulang-pulang becaknya kejebur sungai, azab apa ujian? Nah gitu, udah jelas. Yang tahu siapa ini? Diri sendiri dengan Allah. Kita lihat 32 ayat 21. Amin. Kita lihat azabnya. Nah, 32 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya, ya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sama-sama becaknya kejebur sungai, yang satu bisa nggak dibilang azab? Bisa. Yang satu bisa nggak dibilang ujian? Bisa. Tergantung apa? Tergantung perbuatan sebelumnya. Itu. Jadi ibu-ibu kalau besok tiba-tiba kejebur becaknya ke parit kecil, becak kecil maksudnya. Ibu tahu nggak itu lagi diuji? Nah, tapi sekarang tahu nggak kalau itu lagi diuji? Kalau itu juga lagi diajab tahu? Tergantung apa tadi? Perbuatan sebelumnya. Ini saya paparkan sedikit saja ini. Ini Pak Ayub barusan nggak tahu pinjam spidol dari mana nih ya. Ini ada 2 gelas nih. Oke. Pemirsa ada 2 gelas nih. Ini gelas apa ini? Azab. Ini gelas apa nih? Ujian. Ya. Ini ujian, ini azab. Mungkin nggak sama airnya? Mungkin nggak sama airnya nih? Mungkin nggak sama-sama naik becak kejebur sungai? Tapi satu masuk di gelas ini nih, ujian. Yang satu di gelas azab. Jadi airnya ini apa namanya? Hah? Kan ini ada 2 gelas nih, gelas ujian, gelas azab. Tapi banyune podo. Banyune podo iki. Hah? Isok kemelaratan. Ya, isok kekurangan buah-buahan.
isok kekurangan jiwa, isok ketakutan. Ini airnya ini. Manusia dan Jadi airnya apa ini? perbuatan. Hah? Yuk kita minta tolong Allah saja supaya nanti pendapat kita sama. Surat 2 214. Ya. 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Apa jenis cobaannya? 1. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, Ada bencana, ada kesulitan, ada kemiskinan, terus serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, tuh macam-macam tadi termasuk kejebur sungai, terus sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, terus bilakah datangnya pertolongan Allah, terus ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Berarti cobaan itu jenis apanya? Kan tadi tadi yang menentukan ini ujian sama ini azab adalah hasil perbuatan. Terus bawa itu kejebur sungai, naik becak, bawa motor numbur atau nabrak tiang listrik, ya kan? Ada juga kepleset jatuh. Itu jenis apa? Hah? Jenis apa tadi? Cobaan itu ada berapa tadi? Ada kemiskinan, ada kesengsaraan. Nah, jadi apa itu? Jenis apa itu? Jenis cobaan. Jadi ini ujian, gelas ujian. Ini gelas azab. Tapi bisa cobaannya sama-sama miskin misalnya. Tapi bisa juga yang miskin satu kena azab, yang satu diuji untuk dinaikkan menjadi orang kaya. Connect? Nyambung? Sudah tahu bedanya ujian, azab sama cobaan? Jadi cobaan itu isi. Oke? Tapi ujian itu gelasnya dan azab juga gelasnya. Bisa jadi sama-sama kejebur sungai bawa becak, yang satu lagi diuji, yang satu lagi diazab. Mungkin enggak yang satu diuji, satu diazab, tapi cobaannya sama? Mungkin. Alhamdulillah, itu. Sudah ngerti? Oke. Ngerti? Nah, musibah yang mana? Musibah yang mana? Bagus. Kalau sudah tidak berani jawab, ini bagus. Loh iya. Ya. Sampean tidak bisa lebih pandai dari Allah. Nggak boleh. Sebelum ayat jangan ngarang. Ini banyak nih orang ngarang karena gengsi. Loh, bagus ini. Jangan dijawab dulu kalau nggak tahu ayatnya. Oke? Jadi musibah itu apa? Nah, jangan dijawab, bagus nih. Bagus ini. Baru Quran berjalan ini. Ya, karena ibu nggak ngarang. Nggak mengada-ada. Ya, jangan coba-coba mengada-ada. Ini ayatnya, surat 7 ayat 33. Jangan coba-coba mengada-ada nih di sini, ya. Surat 7 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mengharamkan, mengada-ada, celometan yang sampean belum tahu. Ini banyak orang celometan ini. Ini banyak orang celometan mengada-ada, pakai otaknya sendiri. Oke? Jadi apa itu musibah? Bagus tidak menjawab. Pemirsa di rumah, bagus tidak menjawab sebelum ada ayatnya. Buka ayatnya, 42 ayat 30. 42 ayat 30. Apa itu musibah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi musibah datang karena apa? Nah, tambah lagi setelah 30 ayat 36. Asik. Bu Asia ketawa terus. Pemirsa, saya diketawain terus sama Bu Asia. Terima kasih. Ketawa bangga bahwa Al-Quran lebih lengkap dan lebih smart daripada manusia. Gitu kan maksudnya? Subhanallah. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri. Tahan. Jadi musibah atas perbuatan tangan mereka sendiri. Apa contohnya? Apa? Menebang pohon. Apalagi? Gini deh, mudahnya gini. Ibu-ibu, jelas-jelas ini hujan. Ya, di pelataran licin. Habis hujan ini licin, ya kan? Apa maneh latare ana lumute, banyak lumut. Jelas itu licin. Ibu-ibu mau ke tetangga depan. Padahal acara itu bisa ditunda sebetulnya. Nggak harus hari itu, nggak harus jam itu. Tapi jelas-jelas masih basah, masih licin. Ibu lewat dan nggak begitu penting amat sih, ya kan? Kepreset, celurut blok katanya kan. Ini musibah apa cobaan ini? Hah? Karena apa? Karena perbuatan sendiri atau kesalahan sendiri. Nah, kalau besok kan selamat. Ini ayatnya surat 4 ayat 72. Coba. Kalau besok kan selamat, ya. Surat 4 ayat 72. Kalau besok kan selamat mestinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Coba seandainya kalau perang mati gak dia? Jadi ada suatu hari, ada satu perang yang Rasulullah udah munajat berapa kali nggak dijawab oleh Allah. Artinya tidak boleh perang. Allah nggak suka dengan peperangan, ada ayatnya. Beberapa pasukan Rasulullah tetap lari berangkat tuh berperang. Nabi nggak berperang. Ada juga yang nggak ikut perang karena belum ada keputusan dari Rasul. Kita harus ati Allah wa ati Rasul. Harus kita patuh taat kepada Allah melalui Rasulnya. Rasul mau menuntut sesuatu, munajat dulu sama Allah, nanya sama Allah. Munajat itu nanya, bukan doa. Doa itu mohon. Ya. Belum ada jawaban, ini orang berangkat perang, akhirnya terbunuh. Yang ini selamat. Oke. Jadi kalau seandainya tadi Bu Asia, ya, nggak jadi ke tetangga depan, ditunda nanti aja setelah kering, selamat nggak? Selamat. Berarti musibah bisa nggak ditunda? Bisa. Alhamdulillah. Kalau musibah bisa ditunda, ya. Dengan cara apa kalau? Dengan cara apa menunda musibah? Perbuatan. Apalagi? Menghindar. Apalagi? Apalagi? Ayo. Sabar. Apalagi? Berpikir. Apalagi? Nah, ya. Tadi apa? Munajat. Nanya sama Allah. Bu, ibu-ibu tiap hari rambutnya manjang nggak? Tambah panjang nggak? Pernah merasa manjangin rambut? Kukunya tambah panjang nggak? Bu Nurul? Kukunya tambah panjang nggak? Kukunya tambah panjang nggak tiap hari? Pernah merasain manjangin kuku? Yang manjangin siapa? Jadi badan kita punya siapa? Iyalah, saya nggak pernah ngerasain manjangin kok. Oke. Jadi badan kita punya siapa? Saya pernah pakai badan Allah. Pamit. Saya pernah nggak pakai badan yang bukan punya sampean, pamit sama yang punya. Itulah namanya munajat. Saya nggak pernah munajat, pakai badannya
Yang jelas bukan punya sampean, tapi nggak pernah nanya sama yang punya. Oh, kalau munajat ya Pak, malam. Gimana cara munajatnya? Ibu, sholat mas sholat, munajat mah beda. Ini ayatnya, ya, munajat mas sholat beda. 19 ayat 51 dan 52. Ya, doa, sholat, munajat beda. Ya, termasuk tadi azab, ujian beda. Allah bikin itu beda. Ya, kita harus paham. Ayo, 19 ayat 51 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, ya, kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Ya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Terus lanjut. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Tahan. Jadi Musa ini munajat apa sholat? Ah, 10:87. 10 ayat 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, Terus? ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu. Terus? Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat. Tahan. Ini sholat apa munajat? Beda nggak sholat sama munajat? Nah gitu. Ya. Jadi mindset umat Islam jangan didikit otaknya di sholat. Ada munajat beda sama sholat. Ada berdoa beda lagi. Ya. Nah, jadi kita harus tahu mulai sekarang. Paham sama Quran. Apa bedanya muslim, mukmin, muhsin, ya kan? Islam, din, milat. Harus tahu. Apa bedanya ruh, jiwa, nyawa, jasad, sukma. Harus tahu. Apa bedanya malaikat, Jibril, Khaidil. Iya kan? Ya, ini harus paham ini. Perlu nggak model ini diterusin? Amin. Sangat perlu. Supaya umat Islam cerdas. Jadi munajat sama sholat beda nggak? Munajat sholat sama doa beda? Munajat tadi apa? Munajat minta izin atau dialog sama Allah. Jadi gimana? Ibu kalau munajat ketika tadi dari rumah datang ke TVRI, apa munajatnya? Gimana? Kan tadi ya, badan kita nggak pernah merasa manjangin. Harus pamit nggak sama yang punya? Ah, munajat tuh. Gimana tuh munajatnya? Tadi waktu dari sana ke sini pamitnya gimana sama Allah? Nah, ini banyak orang sholat tapi nggak pernah ingat sama Allah. Iyalah, mau saya ingat Allah cuma 5 detik. Kenapa saya bilang sholat 5 detik? Karena belum tentu yang sekian menit nggak ngelamun. Iya kan? Maka saya bilang, masa sehari cuma 5 detik ingat Allah waktu sholat. Saya masih komplain, satu sholat kan 5 menit. Kan 5 menit belum tentu semuanya ingat Allah. Nah iya makanya, nih biasakan, kita munajat, ingat terus sama Allah. Ya setiap saat, ibu mau dari rumah, mau ke sini, harus munajat nggak? Nanya sama Allah, ya Allah apa rencanamu buat aku hari ini? Jelas? Ibu pernah nanya, rencana Allah hari ini? Kan sholat. Kan sholat 5 waktu. Makanya sholat sama munajat beda. Nah, jadi munajat itu Nabi Musa lagi nanya sama Allah. Ya Allah, apa rencanamu buat aku hari ini? La quwata illa billah. Tiada daya upaya apapun kecuali bimbinganmu. Ya Allah, segala urusanku kembalikan kepadamu. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Maka ya Allah, tolong ya Allah, apa rencanamu buat aku hari ini? Rencanamu adalah rencanaku. Maka apapun yang kulakukan, apapun hasilnya, aku pasrah padamu ya Allah. Baru kita mau mati mau apa juga nggak ada masalah. Kita udah sama dia kok. Oke? Nah berarti untuk merubah daripada musibah harus ada apa ini? Harus ada apa? Subhanallah. Munajat, nanya sama Allah, nanya sama Allah. Kapan aku harus berangkat? Kapan aku harus nyebrang? Ini nyebrang Bu Asia, nggak nanya sama Allah, iya kan? Kepleset. Oke? Berarti musibah bisa nggak ditunda? Bisa kalau munajat. Ini ayatnya, ya harus munajat. 64 ayat 11. 64 ayat 11. At-Takabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Terus? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya
Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Terus? Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, kalau kita munajat, kita beriman kepada Allah dengan apa yang menjadi perintah di Al-Quran kita lakukan, kita selalu nanya, dikasih petunjuk gak oleh hatinya? Nah, jadi nggak nyebrang? Bisa enggak? Pernah ibu dengar diajak temennya, nggak jadi, nggak mau, karena tetangganya sakit. Ibu angkat orang sakit. Temennya ngajak, kira-kira 40 kilo, kecelakaan mati semua. Pernah kan? Ya, mau naik pesawat nggak jadi. Tahu-tahu pesawatnya hancur. Ada kan? Allah ngasih petunjuk ke hatinya kan? Itu orang munajat, orang nanya sama Allah tuh. Ini ayatnya, surat 2, 216. Ya, pemirsa, waktu hanya tinggal 2 menit lagi. 1 jam tidak terasa. Inilah hebatnya Quran. Lanjut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Terus? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Terus? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Harus nanya enggak? Yang tahu siapa? Allah. Kita tahu enggak? Makanya nanya sama Allah. Inilah merubah daripada musibah. Nanya sama Allah. Ya Allah, apa rencanamu buat aku? Oke. Jadi saya ulang, ujian sama azab beda gak? Ya, kalau kejebur sungai tadi, becak kejebur sungai, mungkin gak azab? Mungkin gak ujian? Tergantung apa? Perbuatan sebelumnya. Terus becak, numbur tiang listrik atau kebakar tangan, itu namanya apa? Cobaan. Mengisi gelas azab atau ujian. Oke? Nah, musibah tadi apa? Akibat kesalahan tangan sendiri. Bisa nggak ditunda? Dengan cara, bisa nggak ditunda? Dengan cara apa? Nanya sama Allah, kapan harus saya lakukan ini, Han? Itu, nanya sama Allah. Biasakan kita munajat. Ya, tajalli, manunggaling kaulah Gusti. Pemirsa yang di rumah, waktu sudah habis. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Ya, lain kesempatan masih banyak hal yang kita bongkar lagi melalui kitab Allah. Inilah pemirsa yang saya sampaikan hari ini. Bedanya ujian, azab, cobaan, dan musibah yang ditanya oleh manusia sedunia. Nah, jawabannya ada di Al-Quran. Demikianlah para pemirsa. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kepada sahabat-sahabat yang saya cintai di studio ini. Saya ucapkan atas nama teman yang lain, mohon maaf saya mungkin keras. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.